Oke, berjumpa lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Kali ini saya berada di budidaya kolam lele biovlog di Wira Usaha Lele Sukamaju, Wul Sukamaju, Ambarawa Asri, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, ini ada Pak Tarto. Ini Pak Tarto ini ketua. Luar biasa. Ya, ini lele, budidaya lele dengan metode biovlog, ya. Lele bersih katanya. Nah, dalam video ini kita akan berbicara mengenai teknik budidayanya, juga nanti berbicara mengenai hitung-hitungan biaya laba ruginya seperti itu. Wira Usaha Lele Sukamaju, Perumahan Ambarawa Asri, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Berdiri sejak kapan Pak Tarto? 2018 ini. 2018. Sekarang sudah ada berapa ini? Apa namanya Pak? Yang bunder-bunder? Ada 13 kolam. Ya, ada 13 kolam. Ini makanannya ini Full pellet. full pellet yang sudah difermentasi. Dengan probiotik. Ya, fermentasinya menggunakan probiotik. Ini udah usia berapa ya Pak? Yang barusan dikasih makan ini usia berapa? Ah, ini usia 2,5 bulan. Ya, kemarin barusan panen hari Minggu. Nah, ini sisa panennya yang kemarin. Ini kolam nomor 11, sisa panenan kemarin. Nah, ini di kolam nomor 1. Ini siap panen juga ini. Siap panen. Nah, ini Pak Tarto. Menyenangkan sekali nih. Ini usia berapa Pak Tarto? Ini 3 bulan. 3 bulan siap panen. Sedang dikasih makan pelet, full pelet yang sudah difermentasi dengan probiotik ST. Campurannya berapa Pak Tarto? Untuk makanan pelet 3 kilo 1,5 liter air. 3 kilo pelet 3 kilo pelet dicampur 1,5 air, 1,5 liter air, terus 2 tutup glukosa atau gula aren, 1 tutup probiotik. Nah, itu tadi resepnya diungkap tuntas oleh Pak Tarto, Ketua Asosiasi Wira Usaha Lele Sukamaju. Ini Wira Usaha Lele Sukamaju ini mendapat full support dari pemerintah. Nah, ini buktinya ini. Nah, dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemprov Jateng, bantuan hibah barang sarana dan prasarana perikanan budidaya tahun 2021. Nah, Sering juga untuk sharing dengan mahasiswa Undip mau belajar ke sini untuk Yeah. biovlog. jadi tempat budidaya ini juga sering dipakai untuk mahasiswa Undip untuk berdiskusi di sini, belajar di sini budidaya lele dengan teknik biovlog. Dan ini hasilnya juga sudah dilihat yang di lab Undip, hasilnya baik. Proteinnya 0,6966%. Protein keringnya. Ya. Kemudian untuk kadar lemaknya hanya 0,01.
Itu untuk hasilnya lelenya ya Pak? Ya. Ya, jadi hasil lelenya itu sudah dites lab di Undip ya. Iya Pak, Undip ya Pak. Ya. Undip dengan kandungan protein 66%. 66%. Kandungan lemak 0,01. 0,01. Jadi sangat sehat sekali. Ini sudah di tes laborat Undip ya. Kalau ini usia berapa Pak Tarto? Yang kolam 3? 1,5 bulan. Ya, jadi ini oksigennya tidak pernah berhenti, selalu. Nanti kita bicara teknisnya ya. Ini kita lihat-lihat dulu aja. Ini usia berapa Pak Tarto? Sama 1,5. Ya, 1,5 bulan di kolam nomor 5. Jadi totalnya tadi ada berapa kolam Pak? Ya, total ada 13 kolam. 13 kolam. Bantuan hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Ini airnya juga bisa untuk itu Pak, karena ada kandungan prebiotik. Kenalkan dulu Pak, namanya Oh Pak. iya, saya Joko, anggota Wool Sukamaju. Untuk air kolam itu bisa manfaat juga untuk nyirami tanaman Pak. Jahe itu dari tanpa pupuk. Yang jahe itu Pak, Oh ya Pak. itu tanpa pupuk, hanya disirami air kolam. Ya, jadi limbah airnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk cair organik ya Pak ya. Ya, untuk air organik. Pupuk cair organik. Nah ini jahe ini murni menggunakan pupuk cair organik limbah bioflok ya, ternak lele bioflok ini. Tanpa pupuk ini, subur-subur Ya, itu seperti ini. umur 3 bulan. Ini umur 3 bulan ya jahenya ini. Nah ini jadi limbah cairnya itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Kolam lelenya tidak bau. Nah kolam lelenya juga tidak bau. Ini berada di belakang perumahan persis ini, perumahan Ambarawasri RT 8. Nah ini kalau sudah bau pasti sudah dikomplain ya. Ya ini lokasinya berada di belakang perumahan Ambarawa Asri, Kecamatan Bayan, Kabupaten Semarang. Itu dengan latar belakang Gunung Ungaran. Ya. Wah, tapi ini nanti sebentar lagi kena tol ini. Area ternaknya ini nanti akan terkena jalan tol. Pak, sekarang kita bicara teknisnya Pak. Teknis mulai dari pembibitan. Ya, kita kan tidak pembibitan, kita pembesaran. Pembesaran, oke. Pembesaran. Kita datangkan bibit bisa ukuran 57, bisa 79. Oke. Bibitnya ukuran 57, 59 ya Pak. 57 sampai 79. Ya. Itu harganya berapa Pak? Harga Saat ini saat ini sekitar 350-an per ekor. per ekor. Ya, jadi Ukuran ringnya seperti itu, tapi itu kan fluktuatif. oke. Terus itu dimasukkan di kolam berapa pertama? Ya, pertama paling enggak kita masuk ke 2.000 sampai 3.000 untuk per kolam. Terus nanti selang 1 bulan kita guding, yang besar kita pisahin. Jadi ini kolamnya diameter berapa Pak? Diameter 2,5. Nah ini kolamnya diameter 2,5, itu untuk 2.000 ekor bibit ya Pak ya? 2.000 sampai 3.000. 2.000 sampai 3.000 bibit, ukuran 57 atau 79, dengan harga kurang lebih 350 per ekor. Nanti selang 1 bulan Oke. kita grading. Setelah 1 bulan nanti di grading, itu dipisah-pisahkan berdasarkan ukuran ya Pak ya? Dan ukuran. Ini ada yang umur 1 bulan atau Enggak ada. yang baru belum ada ya? Belum ada.
Jadi nanti setelah 1 bulan di grading, dipisah-pisahkan berdasarkan ukuran. Terus kira-kira berapa bulan lagi Pak? Ya kurang lebih 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan kita grading lagi. Nah, Untuk memisahkan supaya yang besar tidak makan yang kecil ya. ya jadi fungsi grading itu untuk memisahkan yang besar dengan yang kecil supaya tidak saling memakan, yang besar makan yang kecil. Kanibal ya. Karena lele itu kanibal. Jadi setelah 2 minggu sampai 1 bulan itu dipisahkan lagi. Terus sampai ukuran besar ya Pak. Ya. Kira-kira berapa bulan untuk Ya 2,5 sampai maksud 2,5 itu sudah mulai panen, yang besar-besar itu sudah kita jual. ya 2,5 bulan sudah bisa 2,5 panen. sampai 3 bulan. 2,5 sampai 3 bulan bisa dipanen. Kira-kira yang paling besar per kilogram isi berapa Pak? Yang kemarin bisa isi 8 sampai isi 10. Ya kalau ukuran besar 1 kilo itu rata-rata. 1 kilo antara 8 sampai 10 kilogram waktu dipanen. 8 sampai 10 ekor per kilogramnya waktu dipanen. Kemarin jualnya per ekor berapa Pak? Per kilogram? Per kilogramnya 22.000. Per kilogram 22.000. Ya. Oke, untuk pakan waktu kecil itu pakai pelet ukuran berapa Pak? Kalau yang kecil itu PF 1000 namanya. Apa? PF 1000. PF 1000. Kemudian H-2, H-3 yang besar kan H-3. Hamin 3 itu apa? Ya ukuran pelet Oh, ukuran peletnya. Jadi yang atau P2, P3. itu yang umur berapa kira-kira? Ya kalau sudah istilahnya kalau sudah untuk konsumsi ya P3. Oh, berarti jenis peletnya ada 2 ukuran ya Pak? 3 3 ukuran. ukuran. Pertama tadi ukuran PF 1000. PF 1000 itu untuk yang paling kecil. Kemudian agak besar. Nanti 1 bulan apa kita pakai P2. P2. P2 atau H2 kan tergantung merek. P2 atau H2 oh, itu merek. Tergantung mereknya. Oh. Kalau Iprofit ya pakai H. Kalau Oh. primer itu ya pakai P. Mana Pak? Ada bungkusnya Pak? Oh ini tapi ini bukan promo loh ya, bukan promosi, ini hanya ngasih tahu aja. Nah Bukan promo. ini bukan promo, kita bukan promo di sini, hanya ngasih tahu merek yang biasa dipakai di sini. Terus yang ukuran terbesar tadi, untuk yang terbesar tadi ukuran nomor berapa Pak? Untuk pakannya yang besar itu ya P3. P3 ya, nah, yang besar P3. Itu namanya aerator. Nah ini aerator ya. Aerator ini berfungsi untuk mensuplai udara atau oksigen ke kolam. Ini selama 24 jam full ya Pak ya? Ya 25 jam. Ini untuk membantu bioflok. Supaya kenapa bioflok? Bioflok itu kan untuk makan alami yang terbentuk dari bakteri yang ada di dalamnya ini. Sing Dari di probiotik, dari kandungan makanan itu didorong pakai oksigen. aerator itu bisa menjadi vlog-vlog yang menjadi makanan alami bentukannya, sehingga makannya tidak terlalu banyak. Ya, berarti di sini fungsi aerator, aerasi atau pemberian udara oksigen ini untuk menghidupkan bakteri apa Pak? Menghidupkan Untuk membentuk vlog itu aja membentuk vlog ya. yang Nah, nanti menjadi makanan vlog itu- bentukan alami. nah, vlog itu makanan alami yang nanti dikonsumsi oleh Sehingga lelenya. mengurangi biaya pakan. Nah, dengan begitu akan mengurangi biaya pakan. Jadi pakannya alami dengan bioflok itu. Nah, ini semua ini dihubungkan ya ke masing-masing kolam.
Pak, kalau bicara biaya Pak, dari mulai pertama kali diberikan bibit 2.000 sampai 3.000 itu biayanya berapa, terus nanti sampai dia 2.000-3.000 bibit itu sampai panen itu biayanya berapa, terus hasilnya berapa, kira-kira gimana? Hitungnya per aja, per kilo saja. Oke. Per kilo. Jadi kalau per kilo itu anggap aja isi 10 kan itu tadi. Iya. Isi 10, kemudian kalau 350 per bijinya berarti dalam 1 kilo dia bibitnya 3.500, lebihnya seperti itu. Oh, berarti dihitung per ekor. Per Iya. ekor itu kurang lebih 350. Iya. Terus kalau 1 kilo kan isi 10 kan itu. Oh, berarti mulai dari umur 0 sampai dijual itu per ekor tuh kira-kira biayanya Rp350. Itu bibitnya. Oh, bibitnya ya? Bibit kan nanti kalau 10 kan ya berarti 10 itu. Oke. Hanya nanti dikena beban biaya apa? Pakan. Oke, berarti untuk 10 tadi dikalikan bibitnya 350 ke 300. 1 kilo lebih seperti itu. Terus biaya pakan mulai dari sampai jual berapa kilonya? Kita saring 1 kurang lebih. Kalau normal pakai uang ini kan 1:1 berarti 1 kilo lele itu menghabiskan 1 kilo pakan. Oh, 1 kilo. Oh, 1 kilo lele kurang lebih 1 kilo pakan tuh kalau nggak pakai bioflok atau pakai bioflok? Nggak pakai bioflok, tapi kan tidak ini. Saya bandingkan normalnya kan 1:1. Okay. Karena di tempat kita sudah ada vlognya seperti ini kurang lebih hanya 0,8. Oh, jadi 0,8. kalau sudah pakai bioflok itu pakannya untuk 1 kilogram lele yang siap itu makannya lebih 8 kilogram. Kalau 8 kilogram itu dirupiahkan berapa? Iya, sekitar anggap aja per kilonya itu 12.000. Oh, 0,8 kali 12.000 12.000. kurang lebih 9.000 terus Anggap aja 1.000. 1.000 sama 3.500 berarti 12. Nah, pokoknya itu ya kita sambil sama resiko ada yang mati atau apa kita bulatkan sampai dengan 15.000. Nah, jadi untuk bibit, pakan, sama resiko lele yang mati, kalau hitung totalnya kurang lebih 15.000 ya. 15.000 itu belum listrik ya Pak ya? Oh, udah termasuk listrik ya? Udah termasuk listrik. Dengan 22 kita ada margin 7.000 ya. Jadi kan kalau anggap aja margin itu kita anggap 50% dari total biaya tadi. Oke. Anggap aja kan dari 50% dari 15.000 ya 7.000, sehingga kita angka 22 itu dari situ. Kenapa Joko ya? Kurang lebihnya gitu ya? Ya, jadi harga jualnya 22, biaya variabelnya itu berupa bibit, pakan, sama resiko kematian tadi totalnya termasuk listrik kurang lebihnya 15.000. Jadi marginnya 7.000 per 15.000 ya, kurang lebih 50%. Ini luar biasa. Itu berapa bulan tadi ya Pak ya? Ya sekitar 2,5 sampai 3 bulan ya dapat margin segitu. Terus keuntungan menggunakan bioflok itu lelenya bersih, juga kolamnya tidak bau, lelenya sehat. Nah, minyak di wajahnya juga tidak mudah kotor karena ini menggunakan metode bioflok. Sehat dan layak untuk konsumsi manusia.